Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Kita bertemu lagi dengan Mem Cinta. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi tentang mengenal pramuka. Apa itu pramuka? Kita bahas bersama ya. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka itu sendiri dikenalkan pertama kali di Inggris oleh Robert Baden-Powell yang mendapat julukan juga sebagai Bapak Pandu Dunia. Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus ya anak-anak. Nah, untuk lambang gerakan pramuka pasti kalian juga sudah tahu. Ya, lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Dipilih karena memiliki banyak manfaat. Nah, anggota pramuka hendaknya juga bisa bermanfaat bagi semua orang, seperti seluruh bagian dari pohon kelapa, dari akar, batang, daun, buah, hingga tempurung memiliki manfaat. Anggota pramuka dilatih untuk memiliki banyak keterampilan dan juga mandiri. Mandiri artinya selalu berusaha melakukan kegiatan sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kita bahas tentang pramuka siaga. Anggota pramuka siaga berusia 7-10 tahun. Jadi kalau usia kamu antara 7 atau hingga 10 tahun, berarti kalian adalah anggota pramuka siaga. Kelompok dalam pramuka siaga disebut barung. Setiap barung terdiri dari 6-10 anggota yang dibedakan menjadi barung putra dan barung putri. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi dan tidak bergambar ya, polos. Setiap barung harus memiliki warna yang berbeda, tetapi yang diutamakan adalah warna yang terdapat pada Pancasila, yaitu warna merah, putih, hijau, kuning, dan hitam. Namun jika diperlukan, kita boleh menggunakan warna lain. Nah, untuk seragam pramuka kalian juga sudah punya ya di rumah pasti. Ya, perhatikan seragam pramuka berikut ini. Nah, ini gambarnya seperti ini ya anak-anak. Ya, seragam pramuka adalah pakaian yang dikenakan oleh setiap anggota pramuka. Seragam pramuka berwarna coklat muda untuk bagian atas dan coklat tua untuk bagian bawahnya. Dalam seragam pramuka juga terdapat atribut pramuka. Apa saja itu? Yang pertama adalah tanda tutup kepala atau topi. Ya, di topi ada gambar seperti ini ya, ada lambang seperti ini. Ini untuk putra dan putri sama ya. Lalu yang kedua ada tanda pelantikan. Nah, seperti ini gambarnya. Yang membedakan antara putra dan putri adalah bingkai ya. Bingkai untuk putra itu berbentuk segi empat, sedangkan untuk putri berbentuk lingkaran. Nah, yang ketiga ada lambang pandu dunia atau wosem. Gambarnya seperti ini. Sama ya, untuk putra berbentuk segi empat, untuk putri berbentuk lingkaran. Untuk yang keempat adalah tanda barung. Bentuknya segitiga sama sisi dan memiliki warna. Oke. Yang selanjutnya ada papan nama. Nah, ini juga wajib ada di dalam seragam kamu ya. Nah, ini contohnya. Papan nama ini sesuai dengan nama kamu sendiri. Yang keenam, tanda lokasi atau pita daerah. Nah, begini contohnya. Kalau kamu di Karawang, berarti kamu harus tempelnya yang bertuliskan Kota Karawang ya. Yang ketujuh, nomor gugus depan. Ini contohnya. Nah, yang kedelapan ada pet daerah atau lencana wilayah. Nah, ini gambarnya seperti ini. Karena kita berada di Jawa Barat, maka kita harus menggunakan pet yang bertuliskan Jawa Barat. Nah, ini contoh penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putra. Yang membedakan antara putra dan putri adalah tanda pandu dunia dan tanda pelantikan, bentuk dan penempatannya yang berbeda ya. Kalau putra ada di bagian dada depan ya,
Sedangkan ini adalah penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putri. Tanda pandu dunia dan tanda pelantikan yang berbentuk lingkaran dipasang di bagian kerah baju. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah tanda kecakapan dalam pramuka. Salah satu tanda pengenal pramuka adalah tanda kecakapan yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tanda kecakapan umum atau TKU. Yang kedua, tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan umum adalah tanda yang diberikan kepada anggota pramuka yang sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU. Nah, ini contoh SKU-nya. Pasti kalian juga sudah punya ya. Lambang TKU memiliki warna dasar hijau dan terdapat gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU siaga terdiri atas 3 tingkatan, yaitu siaga mula bergaris 1, siaga bantu ada 2 garis, dan siaga tata ada 3 garis ya. Nah, selanjutnya ada tanda kecakapan khusus atau TKK, yaitu tanda yang diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk penghargaan atas kemampuan dalam suatu bidang tertentu. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Yang pertama adalah warna kuning, yang artinya bidang agama. Yang kedua, warna merah, bidang patriotisme dan seni budaya. Yang ketiga, warna putih, bidang kesehatan dan ketangkasan. Yang keempat, hijau, ya, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Yang kelima, biru, bidang sosial. Nah, itu ya anak-anak. Ada berbagai macam tanda kecakapan khusus, dan yang wajib ada 10 buah. Nah, ini contoh gambarnya. Yang pertama ada gambar plus, yang artinya P3K. Yang kedua, gambar rumah, yang artinya pengatur ruangan. Yang ketiga, ada gambar mata, yang artinya pengamat. Yang keempat, ada gambar kompor dan penggorengan, yang artinya juru masak. Yang kelima, ada gambar tenda, yang artinya berkemah. Yang keenam, ada gambar celengan, yang artinya penabung. Yang ketujuh, ada gambar alat jahit, yang artinya menjahit. Yang kedelapan, ada alat penyiram tanaman, yang artinya juru kebun. Yang kesembilan, ada tanda kentongan, yang artinya pengaman kampung. Dan yang ke-10 ada gambar orang yang sedang berjalan ya, yang artinya gerak jalan. Nah, itu ya anak-anak, kalian hafalkan, kalian ingat-ingat ya. Selamat belajar, tetap semangat, selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.